Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 ingin presentasi tentang pengaruh usia dan lama bekerja terhadap jumlah gaji karyawan. Saya adalah Kurnia Sinda 07201046. Saya Raffiu dan Fikrian Orodaring 07 20 10 70. Karena teman kami tidak bisa on cam dan on mic karena suatu masalah, biarkan saya memperkenalkan dirinya. Yang teman saya satunya yaitu Jovial Stevie Sumaujo 06 20 10 18. Next. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Gaji dan upah sering dipertukarkan satu sama lain untuk menyebut pembayaran dalam bentuk uang sebagai imbalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, gaji adalah upah kerja yang dibayar pada waktu yang tepat. Terus, upah adalah uang dan sebagaimana yang bisa dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Next. Untuk peraturan perundang-undangnya, Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Nomor 13 2003 dan PP Pengupahan Nomor 78 2015 hanya menggunakan istilah upah yang didefinisikan sebagai hak pekerja atau buruh. Next. Periode waktu. Gaji dibayarkan menurut periode waktu yang teratur. Menurut kesepakatan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, misalnya gaji bulanan yang dibayarkan setiap akhir atau awal bulan, sementara upah yang diberikan kepada pekerja dengan periode waktu yang tidak teratur, misalnya upah satuan atau upah borongan, yang dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Next. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menemukan beberapa rumusan masalah, di antaranya bagaimana statistika deskriptif dari data hasil pengamatan jumlah gaji karyawan, bagaimana analisis korelasi antar usia dan lama bekerja terhadap gaji, bagaimana model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dari nilai kelima variabel korespondensi, bagaimana pengujian terhadap parameter regresi linear berganda dengan metode uji serentak dan uji parsial. Bagaimana pengujian asumsi residual IIDN. Next. C. Tujuan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, kami menemukan beberapa tujuan penelitian diantaranya. 1. Untuk mengetahui statistika deskriptif dari gaji karyawan. 2. Untuk mengetahui analisis korelasi antara usia dan lama bekerja terhadap gaji. 3. Untuk mengetahui model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dari kelima variabel korespondensi. 4. Untuk mengetahui parameter regresi linear berganda dengan metode uji serentak dan uji parsial. 5. Untuk mengetahui pengujian asumsi residual IIDN. Next. Manfaat penelitian. Bagaimana tujuan penelitian tersebut? Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang penulis dapatkan yaitu manfaat dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh usia dan lama bekerja terhadap gaji karyawan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raffi Udan. Silakan. Bab 2, tinjauan pustaka. Next. Di tinjauan pustaka kita akan mendapatkan statistika deskriptif, yaitu analisis yang berhubungan dengan pengumpulan peringkasan data serta penyajian data sehingga dapat memberikan informasi yang diinginkan. Terus di statistika deskriptif ada rata-rata, yaitu jumlah nilai
pada data dibagi dengan banyaknya data tersebut. Setelah itu ada minimum dan maksimum, merupakan nilai terkecil dari suatu data, dan maksimum merupakan terbesar dari suatu data. Setelah itu ada variansi, rata-rata kuadrat selisih dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Dan standar deviasi. Standar deviasi adalah akar pangkat 2 dari rata-rata kuadrat selisih nilai dari data individual. Setelah itu kita mendapatkan poin analisis korelasi, yaitu uji ini digunakan untuk mengetahui apakah korelasi antara variabel independen X terhadap variabel independen Y. Setelah itu kita mendapatkan poin ramalan dengan regresi linear berganda. Regresi linear berganda di mana variabel terikatnya dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin 2, 3, dan seterusnya. Variabel bebas namun masih menunjukkan dengan diagram hubungan yang linear. Setelah itu kita masuk dalam pengujian parameter. Pengujian parameter itu untuk mengetahui apakah parameter pada model yang dihasilkan signifikan atau tidak, maka dilakukan pengujian dengan dua cara, yaitu uji parsial dan uji serentak. Uji serentak bertujuan untuk mengidentifikasikan apakah garis regresi dapat digunakan sebagai penafsiran. Uji parsial bertujuan untuk mengidentifikasi apakah koefisien regresi dari variabel penjelas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung. Asumsi IIDN. Uji asumsi IIDN yang pertama itu ada uji residual identik. Dilakukan untuk melihat apakah residual memenuhi asumsi identik. Yang kedua itu ada uji residual independen, dilakukan untuk melihat apakah residual memenuhi asumsi independen. Dan yang ketiga, uji residual distribusi normal, yang dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, yang artinya pengujian nominalitas yang banyak dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Dan uji residual distributif normal dapat dilakukan dengan itu sudah tadi. Maaf. Next. Bab 3, metodologi penelitian. Next. Sumber data yang digunakan pada penelitian kali ini melalui survei menggunakan Google Form yang dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Desember 2020. Variabel penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini ada 3, yaitu variabel X, yaitu jumlah gaji, variabel Y, jumlah gaji, X1 usia, X2 lama bekerja. Next. Adapun langkah analisis, yaitu mengumpulkan data, melakukan analisis statistika deskriptif, melakukan analisis korelasi, menganalisis model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks, melakukan pengujian terhadap parameter regresi linear berganda dengan metode uji serentak dan uji parsial, melakukan pengujian asumsi residual IIDN menggunakan selanjutnya melakukan interpretasi data dan menarik kesimpulan. Next. Untuk selanjutnya kita menampilkan diagram air yang bisa dilihat. Kita mulai mengumpulkan data untuk statistik deskriptif, terus analisis korelasi, regresi linear berganda, uji asumsi, kesimpulan, dan saran. Setelah itu selesai. Next. Bab 4, analisis dan pembahasan. Statistika deskriptif. Perhitungan statistika deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik data yang
yang kita lihat dari nilai standar deviasi, mean, variance, nilai minimum, dan maksimum. Berikut adalah hasil Minitab statistika deskriptif dari data yang diperoleh. Next. Analisis korelasi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan linear antara produktivitas dari kantor pertahanan dengan masing-masing variabel. Untuk mengetahui pola hubungan linear antara variabel-variabel berikut, maka kita membuat scatter plot. Berikut adalah hasil scatter plotnya. Selanjutnya, dilakukan dengan pengujian korelasi antar dua variabel. Berikut adalah uji korelasinya. Next. Model regresi melalui pendekatan matriks. Pada PPT tersebut kita telah melihat tabel hasil analisis regresi menggunakan pendekatan matriks. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui nilai dari masing-masing sehingga dapat diturunkan menjadi model regresi. Next. D. Pengujian terhadap parameter RLB. Di PPT kita dapat melihat tabel uji serentak. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah nilai uji maksud saya ini adalah hasil analisis regresi uji serentak. Next. Pengujian asumsi IDN. Pengujian asumsi residual identik menggunakan plot residual versus fits dari model regresi. Berikut adalah hasil pengujiannya. Next. Pengujian asumsi IIDN. Asumsi identik, independen, dan distribusi normal merupakan uji yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil percobaan yang digunakan memenuhi ketiga asumsi tersebut dalam melakukan suatu percobaan. Berikut adalah hasil pemeriksaan asumsi IIDN. Next. Itu independen. Residual berdistribusi normal. Pengujian distribusi normal untuk residual dilakukan dengan menggunakan uji normalitas sebagai berikut. Next. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Next. Berdasarkan hasil analisis, kesimpulannya dari hasil pengamatan diketahui karakteristik data hasil pengamatan rata-rata nilai jumlah gaji yang dapat adalah 7,23, rata-rata usia yang kami dapat adalah 34,8 dan rata-rata lama bekerja yang kami dapat adalah 5,6, bahwa pengaruh usia dan juga lama bekerja dapat berpengaruh dalam besaran gaji. Next. Sebaiknya para karyawan baru atau fresh graduate melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi agar dapat pengalaman dalam bekerja dan juga skill tidak kalah saing. Dengan demikian, gaji yang diperoleh sebanding dengan pengalaman kerja dan skill, atau dapat dibilang memperoleh gaji yang sepantaran dengan skill, atau bisa disebut tinggi. Next. Ya, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian. Sin. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.